Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Hamidi, NIM 1261022201007 dari kelas HKI 4A, akan menjelaskan pasal dari kompilasi hukum Islam, yakni pasal 151. Pasal 151 KHI yang berbunyi, bekas istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Kemudian ada beberapa analisis dari berbagai sudut pandang, yakni undang-undang positif lainnya. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pernikahan berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi apabila seorang wanita dalam masa iddah kemudian menikah dengan pria lain, maka dia sama saja tidak mengikuti ajaran dari agamanya. Kemudian dalam sebuah keputusan pengadilan agama, perceraian dan segala akibat-akibatnya terjadi setelah jatuhnya putusan dari pengadilan agama. Jadi apabila terjadi pernikahan pada saat masa iddah, artinya ia telah melanggar aturan agama. Kemudian dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 235, yang artinya, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah. Dan kemudian juga ada dalam surat At-Tolaq ayat 6, yang artinya, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka dan menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian ada juga menurut ulama fikih, para ahli fikih sepakat bahwa wanita diharamkan menikah atau menerima pinangan dari pria lain sebelum masa iddahnya selesai atau habis. Karena wanita dalam masa iddah talak raj'i statusnya masih istri sah suaminya yang sewaktu-waktu dapat merujuknya kembali. Kemudian realita dalam masyarakat. Dalam masyarakat, pemahaman mengenai masa iddah masih kurang. Contohnya saja, ada sebuah permasalahan di desa saya, yakni seorang istri yang baru saja diceraikan oleh suaminya. Sebelum masa iddahnya selesai, dia ingin melakukan sebuah pernikahan dengan pria lain. Akan tetapi pernikahan tersebut gagal karena dari pihak KUA tidak menerima permintaan untuk menikahkannya. Kesimpulan dari analisis pasal 151 KHI, yakni pasal 151 KHI ini sebenarnya tidak terlalu dijelaskan dalam undang-undang positif, misalnya undang-undang perkawinan. Namun dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan sudah cukup menjadi dasar bahwa pernikahan tidak sah apabila melanggar hukum agama. Menikah dalam masa iddah dalam agama jelas haram. Al-Baqarah ayat 233 memberi penegasan bahwa pernikahan dalam masa iddah ini dilarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasal 151 KHI ini sudah benar menurut hukum positif dan hukum Islam. Terima kasih, demikianlah penjelasan pasal 151 KHI yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.